Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شاني وتحفظه ببركتها إيماني تنور بها وجهي وجناني وتعصم بها من الخطأ لساني. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin hadirat calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kembali kumpulkan kita. Mungkin ini majelis satu kali sebelum penutupan nanti minggu depan ya. Nah, dan kebetulan bertepatan dengan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang mana pokok pembahasannya masih tentang salat jamaah ya. Terakhir yang kita baca adalah Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nas qad sallau a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Jadi dari keistimewaan salat jamaah ini saudara-saudara, dan kita sering mendengar kalimat al-jama'atu rahmah. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan rahmat dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang senang berjamaah dalam baik ya. Mengikuti sunnah kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga Nabi bersabda, orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat jamaah dan kebetulan ketinggalan, bukan karena malasnya dia, bukan karena dia berlambat-lambat, tidak. Tapi memang betul begitu dia mau datang dan ternyata sudah terlambat. Anda tidak perlu takut, tidak perlu kecewa, karena Allah akan memberikan Anda seperti orang yang ikut sholat jamaah sama sekali. Ya, kalau syukur-syukur kita dapat orang jamaah dengan kita. Kalaupun tidak, misalnya kita sholat sendiri, Allah tidak melepaskan kita dari ganjaran seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Itu berkahnya orang yang betul-betul menginginkan sholat jamaah di masjid ya. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa berwudu dengan catatan fa ahsana wudu'ahu, yang benar wudunya ya, kemudian tsumma raha fa wajada an-nas qad sallau, kemudian dia pergi ke masjid ya, pergi ke masjid. Jadi kalimat tsumaraha pergi ke masjid, nggak mungkin di rumahnya ya. Di rumah kan bisa jamaah juga. Pergi ke masjid, kemudian wajadan nas qad ya Allah, udah sembahyang. Ya, biasanya dia dapat, mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan dia terlambat. Kemudian Nabi bersabda, Allah memberikan kepada dia seperti ganjaran orang-orang yang sholat jamaah untuk sholat tersebut dan hadir di jamaah tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangin dari ganjaran mereka semua yang sholat jamaah. Nah, tapi ini siapa yang mengetahui Anda memang betul-betul mau jamaah atau tidak? Hanya Allah dan hati Anda. Ya, hanya Allah dan hati Anda. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala maulana Syekh al-Malif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi'ilmi bidarin amin. Wa huwa Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu anhu ardah fi kitabih Syaraful Ummah al-Muhammadiyah ila an qala wa fi riwayati Sa'id bin al-Musayyib an rajulin minal ansar. Di dalam riwayat Imam Sa'id bin Musayyib ada seorang laki-laki daripada kaum Ansar. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Fadzakar hadis. Artinya hadis yang tadi itu yang saya baca ya, tentang ganjaran orang yang dapat walaupun dia tidak bisa ikut salat jamaah. Qala fa in ata
lebih jelas lagi nih di urutannya. Ya. Jadi dia dari rumah wudu dengan baik, berangkat ke masjid. Fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufiralah. Seandainya dia datang ke masjid dan kemudian dapatkan jamaahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil ya. Dosa kecil. Baik. Wa qad shalla ba'dhan wa baqiya ba'd. Shalla ma'adraka wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Demikian pula apabila dia datang udah 2 rakaat, udah 3 rakaat, udah di dalam tahiyat akhir, tapi masih dapat dia jamaah. Juga dapat. Ya. Dapat. Sama, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in atal masjida wa qad shallau fa atamma sholata kana kadzalik. Demikian pula kalau dia datang, jamaah sudah bubar, sudah selesai salat. Dia sembahyang. Di sini tidak diterangkan dia sholat jamaah, dia sembahyang sendiri berarti. Dia akan mendapatkan ganjaran sholat jamaah seperti orang-orang yang ikut jamaah. Tapi kalau mungkin, kalau Anda datang ke masjid, kemudian orang-orang sudah selesai sholat jamaah, tunggu dulu. Biasanya kan ada yang terlambat juga. Ya, kita ikut sembahyang dengan yang walaupun di masjid hanya berdua, nggak apa-apa. Memang sholat itu lebih banyak, lebih bagus, lebih disenangi oleh Allah SWT. Nanti akan datang hadirnya. Ya. Jadi jangan sholat sendiri. Kita tunggu barangkali ada orang. Ya. Qala wa min fadaili jamaah. Itu kan keutamaan jamaah tuh. Ente nggak ikut jamaah dapat ganjaran jamaah. Kalau enggak. Ya. Tapi dengan catatan di masjid. Sekarang yang lain daripada keutamaan jamaah ini. Annaha mahbubatun ilallahi ta'ala. Jamaah ini disenangi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanat katsiratan kanat ahabba ilaih. Dan kalau lebih banyak Allah lebih senang. Ya, karena Allah senang dong melihat hamba-hambanya beriman kepadanya, sembahyang begitu banyak, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, bangga, ya. Nah, padahal salat itu sendiri bukan untuk Allah, untuk antum, untuk kita. Ya. Qala wa kullama kanat katsiratan, yani kullama kanat al-jamaah katsiratan kanat ahabba ilaih. Manakala jamaah itu lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah. Jamaah itu sudah dicintai. Lebih banyak, lebih dicintai. Jadi misalnya kalau 10 dicintai, 20 lebih dicintai dan terus begitu, ya. Nah, baik. Qala fa salatu tsalatsati afdalu min salatil itsnain. Orang yang sembahyang jamaah 3 orang. Kan jamaah itu dilihat dari banyaknya orang sholat munfarid jamaah. Sholat sendiri, sholat jamaah. Sholat jamaah minimal berapa? 2 orang kan? Minimal. Nah, sekarang beliau jelaskan kembali kepada kita. Maka sholat 3 orang itu lebih afdal daripada 2 orang kalau jamaah. Kelihatannya di sini, ini dari pendapat saya sendiri ya. Kalau Anda melihat ini ada orang jamaah 2, ini ada orang jamaah 5, kalau kita ikut hadis ini, yang mana harus kita ikuti? Yang 5. Ya kan? Kan beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa sholatu tsalatsah afdal minal itsnain. Ini sembahyang berdua nih. Ini ada orang 5 orang. Kita ikut yang 5 karena dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal arba'ah afdal minal tsalatsah. Kalau 4 dan 3, yang 4. Karena lebih banyak. Wa hakadha kullama kathuran nas, demikianlah. Tambah banyak orang, kana ad'a ilal qabul wa aqrabu ila Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak itu jamaah, harapan dikabul oleh Allah tambah banyak dan tambah lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Anda jangan anggap enteng salat jamaah ya. Kalau mau tahu keistimewaan sholat jamaah, minggu yang lalu saya sudah bilang bahwa silahkan coba datang ke masjid, syukur-syukur sebelum adzan ya, tunggu sampai imam datang, ikuti dari Allahu Akbar imam sampai salam 40 hari. Anda lihat nanti ada apa di dada. 40 hari ikut imam sholat di masjid dan
Dengan catatan dari Allahu Akbar sampai salam. Jangan di tengah-tengah. Ikut dari mulai Allahu Akbar sampai berarti Allahu Akbar itu Allahu Akbar. 40 hari berturut-turut 5 waktu, Anda lihat bagaimana. Gimana Beb? Ya, silakan dilihat saja, nggak usah nanya sama saya. Ya. Kalau Anda punya cita-cita, punya keinginan, atau ada sesuatu yang mengganjal Anda, bismillah. Ya, dekatkan diri Anda kepada Allah dengan sholat jamaah. Ini mudah. Nggak pakai khalwah, nggak pakai sholat malam, sholat jamaah saja. Apalagi kalau ditambah dengan sholat malam. Baik. Jadi tolong jangan menyepelekan sholat jamaah. Qala an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha. Satu hari Rasulullah SAW kata Ubay, sembahyang subuh nih, imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, dan itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaqidun nas, menunjukkan orang yang punya wibawa dan orang yang dicintai serta mencintai, ya nanyain teman-temannya tuh. Menunjukkan kesetiaan kawanan. Rasulullah begitu. Bulan kemana? Bulan kemana? Kok gak datang? Kok 2 hari saya gak lihat dia? Kenapa? Iftaqid Rasulullah SAW. Itu tanda-tanda orang besar tuh. Ya, tanda-tanda orang besar. Nah. Jadi waktu beliau selesai subuh, dia tanya, asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Apakah si fulan hadir? Ya, disebut ini sebut. Ya. Apa sih fulan itu hadir? Yang ditanya pasti tahu. Ya. La ya Rasulullah. Enggak, dia enggak datang. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala inna hataini sholataini athqalu as-salawat alal munafiqin. 2 salat ini paling berat, apalagi jamaahnya, buat orang-orang yang munafik. Ya, buat orang-orang yang munafik. Salat apa nih? Salat subuh dan sholat isya, berat buat orang munafik, ya. Jadi orang-orang yang imannya belum mantap, masih keyakinannya siang malam, muslim, jarang tuh bisa sembahyang sholat isya dan subuh. Nggak mudah buat dia. Subuh mungkin dia sibuk untuk kerja, kalau zaman sekarang, malam sibuk karena dia mau istirahat. Jadi kalau dia ke masjid itu perlu ada mengelawan hawa nafsu. Makanya ganjarannya banyak. Anda ini istimewa nih, Masya Allah. Ya, antum orang-orang yang dekat, ya akhir. Ini yang jauh-jauh yang saya pikirkan. Yang jauh-jauh sengaja mau ngaji, terus ikut jamaah. Masya Allah, ganjarannya Allah yang tahu. Sudah. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah SWT. Ya. Baik. Gal walau ta'lamuna ma fihima, seandainya engkau tahu kehebatan sholat subuh dan isya berjamaah. Ya. Riwayat sholat asar juga. Ya. Ini yang sedang dijelaskan ini sholat subuh dan isya nih. Ya. Seandainya kalian tahu apa sir kedua sholat tersebut, apalagi dilaksanakannya dalam jamaah, la ataitumuhuma walau habban ala rukab. Kamu bakal datang, nggak usah pakai kaki, mau pakai apa? Orang Sunda bilang meronang. Melayu apa? Ya, merangkak. Pakai lutut, ya, pakai lutut. Nggak usah hatta pakai lutut mau. Kalau dia tahu sir di dalam sholat isya jamaah dan di dalam sholat subuh jamaah. Dan saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara, usahakan 2 sholat ini jangan Anda sholat sendiri, walaupun di rumah. Walaupun di jalan, usahakan 2 sholat ini, subuh, isya, jangan dijalankan sendiri. Usahakan kita jalan, berjamaah. Kalau perlu ngasih duit sama orang. Ayo, Anda mau sembahyang itu. Udah sembahyang, saya kasih duit ini 50.000, ayo ikut saya lagi. Karena sirnya luar biasa di dalam sholat isya dan subuh jamaah. Di dalam riwayat lain, Hajjaj itu tukang matiin orang. Ya. Hajjaj juga matiin orang. Tapi ada hadis yang menerangkan siapa-siapa orang man shallal isya'a fi jama'atin bata fi dhimmatillah. Siapa-siapa orang yang sembahyang isya di dalam dengan berjamaah, maka dia semalam itu dalam jaminan Allah. Ini Hajjaj tukang bunuh orang. Kalau ada
yang bakal dibunuh sama dia ini ditanya dulu. Padahal dia jahat ya kan, bunuh orang. Ditanya dulu, kamu sembahyang jamaah enggak? Isya. Iya, sudah. Jangan, lepasin. Enggak berani dia. Kenapa? Dia takut karena ini orang dalam jaminan Allah. Ini safal, bukan bunuh orang. Masih seperti itu. Dia paham. Ya, masih ada baiknya nih. Pembunuh tapi masih ada baiknya. Masih ada takutnya kepada Allah. Ya. Dia bilang, sudah. Gak berani dia. Kenapa? Karena dia tahu ini hadis. Yang tadi saya sebutkan tuh. Dia akan semalam itu di dalam jaminan Allah SWT. Bukan jaminan asuransi, saudara. Bukan jaminan satpam. Bukan. Atau jagoan. Hah? Orang Betawi bilang jagoan apa tuh? Bukan. Adalah jawara. Bukan. Ya. Malaikat yang jaga dari Allah SWT. Ya. Baik. Gala wa inna saffal awal. Pindah masalah. Ya. Tadi salat Isya, subuh begitu hebat isirnya ya, rahasianya sisi Allah. Kemudian wa inna saffal awal ala mithli saffil malaikah. Shaf awal itu baik subuh, asar, maghrib, isya sama. Itu seperti shafnya para malaikah. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh. Kalau kalian tahu ya, keunggulan shaf awal itu, kamu bakal berlomba. Kamu bakal berlomba untuk dapat shaf awal. Aneh bin ajaib saudara, ada orang-orang sekarang yang asyik gemar shaf buntut. Maksudnya bukan shaf buntut makanan nih, bukan. Ya. Maksudnya ada orang yang gemarnya shaf buntut. Shaf buntut, bukan shaf buntut. Apa maksudnya? Di belakang. Ini di depannya. Ente aja. La haula wala quwwata illa billah. Jangan saudara. Itu keberuntungan kalau Anda dapat shaf yang pertama. Ya, nanti lihat ini. Di hadis ini, bagaimana? Orang harus bagaimana tuh? Nabi mengatakan bakal berlomba kamu kalau tahu. Kan kita nggak tahu nih, nggak dikasih tahu sama Nabi SAW. Luar biasa. Sirnya di dalam shaf yang pertama itu. Ya. Nah, baik. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh. Kalau kau tahu fadilahnya, kamu bakal berlomba untuk dapat shaf yang pertama. Saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara, usahakan kalau sholat di masjid jamaah, shafnya shaf yang pertama. Kalau di warung shaf buntut, terserah itu. Ya, di warung shaf buntut. Shaf bukan shaf ya. Baik. Kemudian wa inna shalatar rajuli ma'ar rajuli. Nah, pindah lagi nih Nabi, nerangin kepada kita. Di dalam hadis ini 3 masalah nih sebutkan. Pertama tadi tentang keistimewaan salat Isya dan subuh. Yang kedua tentang kehebatan shaf awal dalam jamaah tentunya, ya. Kalau nggak jamaah nggak ada shaf awal, ya kan? Jamaah nih. Kemudian wa inna shalatar rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahdah. Sesungguhnya salat seseorang sendiri saja dengan satu lagi jadi jamaah itu lebih utama. Kan kita udah baca kemarin. Kalau sendiri cuma dapat 1. Hanya dapat 10.000. Tapi kalau jamaah dapat 270.000. Silakan pilih. Orang yang agil akan selalu menginginkan faedah selama itu faedah baik, benar. Kenapa tidak? Ya. Baik. Qala wa salatul rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Orang sembahyang 3 lebih afdal daripada yang 2. 3 orang lebih afdal daripada 2. Nah, ini juga bisa kita, ini isyarat kepada kita. Kalau kebetulan kita sholat di masjid, udah selesai jamaah nih. Kan orang kadang-kadang datang ke masjid berurutan. Kalau baru 2 kelihatan, ini orang mau sembahyang nih. Ayo Pak, kita sembahyang. Ajak tuh. Kita dapat ganjaran kan dalil khair kafa'ilih. Nanti kita dapat ganjaran sholatnya dia juga di samping sholat kita sendiri. Ajak. Banyak kan itu shaf sebagaimana Rasul menerangkan. 2 lebih bagus dari 1. Ya jamaahnya. 3 lebih bagus. Dan terus 4. Wa kullama katsura ahabbu ilallahi azza wajalla. Jadi manakala lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 dicintai, 2 berdua ini jamaah bagus, dicintai, tapi ini lebih. Jadi kalau kita pakai hitungan, 1 dapatnya. 2 makmumnya 2. 3 dan seterusnya. Jadi nilai kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum pokoknya sholatnya jamaah, tapi usahakan untuk lebih banyak. Untuk lebih banyak jamaahnya. Wa an Qubath bin Ashim
Al-Laythi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajulaini ya ummu ahaduma sahibah azka indallahi min salati arba'atin tajra. Sama juga tuh. Ya, ini tentang salat jamaah nih, banyaknya orang. Ya. Jadi Anda sekarang sudah paham bahwa jamaah itu rahmah. Kan ada orang nggak mau jamaah, ada orang yang nggak mau. Maksudnya bukan mungkin dalam sholat nggak mau, ngedoa jamaah nggak mau. Ya, padahal kita sudah tahu semua al jamaatu rahmah wal furqah adab. Itu hadis. Nah, kenapa? Wah, sholat ente berdoa aja sendiri. Baik. Keluar dari ini ya. Baik. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Bagi orang yang nggak mau berdoa jamaah sendiri aja. Emang Nabi nggak pernah doa jamaah? Riwayatnya diamini oleh seorang. Bahkan Nabi minta doa, ada doanya, ada riwayatnya. Baik. Sekarang sholat itu definisinya secara bahasa doa. Berarti kalau banyakan kalau jamaah doa jamaah. Jadi setelah kita bisa ambil contoh bahwa berdoa berjamaah itu bagus, sholat doa sendiri. Nabi katakan berdua lebih bagus dari sendiri, 3 lebih bagus dari 2, 4 lebih bagus dari 3, dan seterusnya. Doa juga begitu, saudara. Kita ngambil dari sholat. Jadi nggak perlu tuh orang doa sendiri aja. Nanti mungkin maaf, mungkin kita masih terhijab doa kita. Tapi berkahnya jamaah, Allah lihat nih, ada 4 orang nih jamaah. Nomor 1 syaitan, atalan. Ini contoh. Nomor 2 kurang ajar. Nomor 3 nggak pernah khusyuk. Tapi sholat semua nih, ya kan? Yang nomor 4, masya Allah orangnya baik, imam Senin Kemis. Tapi yang nomor 4 tuh baik. Nanti Allah lihat imamnya. Wah, lihat lagi yang nomor belah kanan. Enggak. Ini kurang juga. Ini kurang juga. Ini yang 4 terima oleh Allah. Kebetulan semuanya nilainya di bawah. Allah lihat apa? Jamaah. Terima berkah karena sholat jamaah. Allah akan terima sholat kita berkah sholat jamaah. Makanya jangan menganggap sepele sholat jamaah. Jangan menganggap sepele doa jamaah. Ada riwayat tuh. Allah alam sudah ceritakan apa belum? Apa Syahidgar, ya? Sesuatu mengingatkan yang lain. Di Mekah ceklik di Mekah. Gak hujan. Sembahyang di haram nggak turun. Istisqa. Sembahyang lagi nggak turun juga. Berangkat ke Arafah. Kan lebih susah di Arafah. Jalan, panas segala macam. Begitu lagi nggak juga. Kebetulan ada kalau nggak salah Ibnu Mubarak ikut di situ. Dia ikut. Yang kedua kali sholat di Arafah itu dia ikut. Dia ikut berangkat. Kebetulan sebelah dia ada orang kurus, kecil, hitam, jelek. Dia sebelahnya. Sebelum mungkin sudah sholat istisqa apa belum istisqa, dia sembahyang sunnah. Waktu dia sembahyang sunnah, dia sujud, baca doanya rupanya keras kedengeran. Ya Allah, kira-kira makna ya, saya riwayatkan makna. Ya Allah, kesian orang-orang mukmin nih, sembahyang di haram, nggak hujan, sembahyang di sini juga nggak hujan. Tolong ya Allah, turunkan hujan, kesian. Mudah-mudahan turun hujan sekarang ini. Di dalam doanya begitu, dia dengerin dia. Allah sudah. Habis ini orang selesai doa, tuh awan kayak digiring. Hujan yang luar biasa besar. Perhatiin lah dia. Ditempelin pakai apa yang buat tempelan ini? Buat tempelan sekarang ada tuh. Ditandai tuh orang tuh. Pakai ditandai. Ini dari saya nih, nggak ada tanda dulu. Dilihat. Diikutin sama dia. Sampai di Mekah, masuknya ke tempat apa? Ke tempat penjualan hamba sahaya. Berarti ini orang hamba saya nih. Hamba saya kan boleh dijual. Ya. Hamba saya. Beli ini orang. Dia tahu keistimewaannya. Dia minta langsung diijabah oleh Allah. Sudah. Dia pulang, besok dia datang lagi di situ. Mana yang punya nih? Pulang. Pak, Tuhan saya mau beli hamba saya. Coba, oh iya kan. Ini kebetulan ada 30 orang kalau nggak salah. Tunjukin satu. Bagus. Enggak, saya nggak mau. Heran nih orang, 2, 3, sampai 29. Yang tadi
yang dia lihat yang ngedoa dijawab oleh Allah nggak keluar. Nggak ada lagi. Ya Allah, ini yang paling bagus yang ada pada saya. Anda nggak mau semua. Kalau ada satu kayak orang gila. Mana ceking lagi, ente nggak bakal setuju. Jelek ceking kayak orang nggak apa namanya nggak benar gitu. Coba anda mau lihat keluar dia. Ini yang anda mau. Hah? Ini mau. Ini sebetulnya harga 30 dinar. Karena ente mau, anda kasih 20 dinar. Nggak ada yang mau nih orang hamba. Silakan ambil. Bela, anda kasih ente 40 dinar. Kaget ya. Dibawa. Jalan. Buat apa beli saya? Saya nggak bisa apa-apa. Saya kurus. Ini gal. Anda beli ente. Bukan untuk anda jadikan hamba saya. Ente anda jadikan raja. Saya yang hamba saya. Kaget ya. Kenapa? Kenapa ente begitu? Bila anda lihat doa ente semalam di Arafah, ente berdoa Allah ijabah doanya. Anda kepengen orang bersama dengan orang. Oh ente sudah lihat jadinya ya. Ya kan. Kalau begitu ente mau memerdekakan saya? Ya, anda mau memerdekakan ente. Anda yang menjadi hamba ente. Ya kan. Dibebaskan. Alhamdulillah. Ismail 2 rakaat. Alhamdulillah ya Rabb. Anda sudah dibebaskan nih dari perhambaan dunia. Ya, selamat tadi dihambakan oleh orang. Bayang lagi 2 rakaat. Ya Rabb, perjanjian ana dengan engkau, kalau ada yang tahu amal ana, cabut nyawa ana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Insyaallah. Ya, orang-orang seperti ini kemana nih anda tadi ngomong ini? Sampai jadi ke sini ceritanya tadi apa nih sebelumnya? Hah? Kenapa? Doa, soal doa. Ya, doa orang lain. Hamba saya kelihatannya. Jadi orang-orang yang berdoa ini ente husnudzon. Kalau ada yang doa, anggap dia lebih bagus dari ana. Sudah dapat apa? Husnudzon. Kedua memang bagus. Orang husnudzon itu benar walaupun salah. Tapi orang suudzon salah walaupun benar. Ini pasti ini orang baik, orang ini. Dapat ganjaran tuh dari Allah. Walaupun mungkin nggak baik ini orang. Tapi orang yang nggak mau sembahyang jemaah, si fulan gini. Ya, doa gua tahu fulan modalnya. Nggak bisa, nggak begitu. Di dalam urusan agama, di dalam urusan ibadah, hendaklah anda husnudzon. Walaupun ente tahu ini orang, ya, ini orang kurang bagus segala macam, jangan. Ijabah itu Allah yang tahu, bukan kita. Saya punya guru Al-Habib, rahimahullah Al-Ulama Al-Habib Abdul bin Hasan Al-Syami. Ya waladi, anak pernah nanya itu batasannya kita bisa ini orang tobat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Habib? Dia bilang ya waladi. Kalau ada orang, ada pohon gul, pohon beringin, gak gedean dikit, biar jadi gampang dibayangkan oleh kita. Sebelum pohon beringin ini orang tukang zina, tukang mabok, tukang gak bener, ya, ente kebetulan di sini melihat dia, liwat dari pohon itu, ente boleh husnudzon bilang itu dia wali. Kepit. Allah kalau mau merubah orang dengan mudah. Mungkin waktu di pohon itu dia nyesal kepada Allah. Ya Rabb, Anda menyesal. Saya mau bertobat kepada Engkau. Ya Rabb, belum sempat sampai sudah diterima oleh Allah doanya. Dibersihkan oleh Allah, dijadikan wali min auliyaillah. Lewat pohon dia jadi wali. Sampai di situ orang sebut. Dalam ibadah. Kalau dalam muamalah jangan husnudzon, ditipu terus saudara-saudara. Jangan. Dagang, Tuan, saya minjem, besok saya kembalikan. Anak husnudzon ente orang baik, pinjam, goblok namanya itu, saudara-saudara. Muamalah enggak? Kalau muamalah kita lihat dulu, kita harus curiga, benar nggak nih? Kenal nggak? Muamalahnya bagus nggak? Nggak apa-apa kalau muamalah. Tapi dulu akhirat dia lebih bagus dari saya. Salat ente lebih bagus, amal ente lebih bagus, hati ente lebih bagus. Nggak apa-apa kita. Walaupun mungkin orang-orang melihat ente lebih bagus dari dia, apa salahnya kalau ente husnudzon kepada seseorang? Ada salahnya? Ada penghitungannya, ada dari orang, ada dari misalnya ada apa nih dari pemerintahan ini bagaimana cangkaan ini orang, nggak ada kan? Itu urusan itu dengan Allah SWT. Sultan, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, orang yang sholat bertiga lebih afdal dengan orang yang sembahyang satu sendiri, dan seterusnya 4 dengan orang yang 4 sendiri lain. Ya,
8 dengan orang yang imam 1, 7 makmum. Itu katanya di sini diterangkan, ya. Qala wa salatu thamaniyatin ya ummu ahaduhum azka indallahi min salati mi'atin tatra. Ada orang 8 orang, 1 imam. Lebih afdal dari 100 orang, tapi sendiri-sendiri. 100 orang kan? 100. Itu lebih afdal. Inilah menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga sholat. Kita Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Tapi muridnya, salah seorang muridnya kalau tidak salah Imam Ibnu Hanbal mengatakan sholat jamaah itu wajib. Apalagi yang dekat rumahnya di masjid. Hatta nggak dekat, sholat harus jamaah. Ada sebagian a'immah mewajibkan. Alhamdulillah kita nggak wajib. Wajibkan. Yang tidak wajib, wajibkan. Itu keberuntungan. Jadi selama kita masih bisa sholat berjamaah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nggak pakai modal. Emang masuk ke saada bayar? Apalagi sudah masuk di dalam, dia lihat ada di depan, masuk depan, kita masuk soft awal. Namun orang yang memilih soft, walaupun Nabi mengatakan berlombalah kamu untuk mendapatkan soft awal, harus dengan adab. Wamawal adab, jangan geser-geser orang, jangan. Ya, jangan kalau sudah memang orang penuh itu geser-geser orang, jangan. Mentang-mentang anak lurah, anak jenderal, nggak ada. Kalau sudah diisi, walaupun itu anak-anak, sudah itu haknya dia. Pertanyaannya kenapa yang tidak datang terlambat? Kalau yang mau soft awal tentunya datang yang awal dong. Ya, kalau yang mau soft awal tentunya datang di awal. Ya, baik. Jadi hadirin luar biasa ya sholat jamaah. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang jamaah. Ya. Saya ingetin lagi nih. Bahwa orang yang dari rumah niat ke masjid untuk sholat jamaah dengan catatan wudhunya bagus, sampai di masjid nggak dapat jamaah, kalau dia sholat sendiri. Ya. Seandainya dia tidak sholat sendiri, jangan dulu sholat. Saya bilang, tunggu dulu, barangkali ada orang yang terlambat, sholat jamaah. Ganjaran tadi tetap ente dapat. Ganjaran sholat jamaah yang tadi ente sudah dapat, kan ini Nabi mengatakan. Ente tetap dapat sholat jamaah seperti yang diikuti oleh orang banyak. Kemudian ente sholat lagi jamaah, tambahan nggak ganjaran itu? Kadang-kadang saudara, nanti di akhirat bingung dari ganjaran yang dia dapat. Dia lihat satu orang nanti di yaumul qiyamah, ini nggak ada hadisnya, ya. Mana hadisnya? Dia begitu saat masuk di yaumul qiyamah ini, lihat ganjaran yang luar biasa. Ya Allah, ini dari mana saya ya Allah? Anda nggak pernah nih amal gini nih. Seingat anak waktu anak di dunia nggak pernah kok yang seperti ini harus Anda dapatkan. Apa jawabannya? Min istighfari waladikalak. Ini dari istighfar anak kamu kepada kamu. Makanya itulah Nabi mengatakan yang paling bagus itu waladin salihin yad'u. Nah, bisa begitu nanti. Nah, ini juga ini nih. Kita mungkin nggak tahu nih amalan jamaah, sering jamaah banyak ketinggalan tapi dapat, banyak ketinggalan nggak dapat tapi sembahyang dia terus di masjid. Mungkin nanti dapat mikir. Dia bingung, dari mana nih? Sholat jamaah yang diijabah oleh Allah Subhanahu. Dan sholat jamaah ini insya Allah menyebabkan antum meninggal dalam husnul khatimah. Kalau kita terus istiqomah sholat jamaah selalu insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Karena ini hal yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Itu baik laki walaupun perempuan. Mungkin ibu-ibu di belakang bertanya, wah Bib, saya kan nggak bisa. Hah? Bisa Bu? Ibu kompromi sama suami. Bang, kalau sudah sembahyang di masjid, pulang ke rumah, ada sembahyang lagi jamaah. Gak apa-apa, boleh Bu. Ibu juga dapat bisa. Jadi jangan, nggak perlu iri, nggak perlu. Mungkin ke masjid, ibu mesti masak, mesti ini, mesti itu, nggak apa-apa. Di rumah. Tapi janji sama abang, bang, habis sholat subuh jangan terlalu lama bang. Kembali ke rumah, saya tunggu, kita sembahyang lagi. Gak apa-apa. Abangnya dapat sholat sunnah, ibunya tetap dapat sholat jamaah. Dan dia juga dapat jamaah. Sudah dapat di masjid, dapat di rumah lagi. Allahu Akbar. Ya. Cuman kayaknya yang ibu-ibu model begitu kurang banyak tuh. Ya. Kalau bang cepat bawa duit yang banyak, itu banyak. Itu banyak tuh. Ya. Kalau itu banyak tuh yang. Ya. Kalau buat sholat jamaah, buat alam ya. Kecuali ya ibu-ibu di sini mudah-mudahan yang hadir sholat di pengajian ini mudah-mudahan begitu ya. Jadi ibu jangan khawatir, ibu bisa minta kepada suami seperti itu. Bisa sembahyang 5
5 waktu kecuali dalam keadaan dalam keadaan halangan itu lain lagi ya, memang tidak boleh. Tapi Allah tuliskan tebu. Ya, di dalam hadis diterangkan. Maknanya, siapa orang yang sakit atau bepergian sehingga dia mau tidak mau meninggalkan amalan-amalan kebiasanya. Biasa jamaah nggak bisa, biasa ngaji nggak bisa. Tetap Allah tuliskan kepada dia selama dia tetap ingin, ya, walaupun ya Allah segini, tapi nggak bisa nih, tetap Allah tuliskan amalnya. Jadi dia bisa jamaah, pergi nggak jamaah, ditulis sama Allah jamaah. Dia biasa jamaah, sakit nggak bisa jamaah, ditulis jamaah. Kita punya Allah yang Rahman Rahim, Karim, Latif, Aziz. Minta sama Allah. Ya, yang penting kita niat baik, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Siapa-siapa orang yang berhalangan, bepergian, sehingga dia tidak bisa melaksanakan amalan-amalan kebiasaannya, baca ratib, baca ini, itu dianggap tetap. Tapi jangan terus setelah pulang nggak dilaksanakan. Nah, itu bohong kan berarti. Ya. Sebagian orang kata dia safar dia tetap qiyamul lail, dia tetap baca ratib, dia tetap baca wirid, dia tetap baca Quran. Padahal sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Qala wa min fadhailil jamaah. Ini enggak didapatkan ketika bukan jamaah. Ya, disebutkan oleh beda jamaah nih. Annal musalliya yanalu barakatat ta'min wat tasmi' wat tahmid. Bahwasanya orang-orang yang sembahyang jamaah itu mendapatkan keberkahan amin. Ini bukan keberkahan baca amin. Ya. Bukan mendapatkan keberkahan nanti jadi amin, bukan. Dapat keberkahan dari Allah pembacaan amin. Nanti keterangannya. Kemudian tasmi', sami Allah liman hamidah. Ya, dapat juga ya. Rabbana walakal hamdu. Dapat. Sebab malaikat ikut tuh, ya. Waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah. Kan kita disuruh faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, ya. Ila akhiri, rabbana lakal hamdu samawati wal ardi wa ma syai'a min ba'd. Rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah, apabila ucapannya itu bersamaan dengan ucapan malaikat, kan ini dalil. Berarti malaikat baca itu tuh. Baca malaikat sama gitu. Rabbana walakal hamdu. Kalau bareng ente dengan malaikat kebetulan pas waktunya, misalnya malaikat jam 12:05, ente pas jam 12:55 waktu sembahyang, maka apa yang akan kita dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang sudah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, bukan dosa gede ya, dosa kecil. Jadi kita paham tuh bahwasanya orang itu apabila menjadi makmum, satu adabnya jangan dahulu imam. Allahu akbar baru dia Allah akbar. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Malaikat ikut setelah imam. Ya. Yang lain yang diikuti oleh malaikat juga. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu diikuti malaikat. Kalau kebetulan bareng, nah ini nggak didapatkan kecuali orang-orang yang sholat jamaah. Ente bayangkan, sholatnya sudah ganjaran, jamaahnya ganjaran. Belum lagi yang ada di dalam jamaah itu sendiri seperti tadi sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu, jamaah. Belum lagi jumlahnya, ganjaran juga. Belum lagi jalan pulang dan perginya, ganjaran lagi. Kayak apa tuh ganjarannya orang yang sholat jamaah di masjid? Di rumah saja sudah hebat, apalagi yang di masjid. Ya, nah, mari yang memang mampu sembahyang sholat jamaah di masjid, jangan tinggalkan masjid. Dia bisa aja, walaupun orang kalau memang ingin benar, hatta lagi naik mobil dia turun ada masjid, dia main masjid supaya dapat jamaah. Ya, itu tergantung hati anda sendiri, tergantung iman anda sendiri. Ya, nah, baik. Satu lagi nih, yang orang kadang-kadang anggap sepele, ucapan amin. Ucapan amin. Amin itu artinya istajib ya, istajib, terimalah ya. Wa fi riwayatin idza ammanal imamu fa aminu. Apa faedah dari ini?
apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu. Ana sering mendapatkan imam nggak mengucapkan amin. Ini Nabi bilang nih, idza ammanal imamu, isyarat bahwa imam juga mengucapkan amin kalau baca waladdallin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang ada yang diam. Ya. Kadang-kadang ada yang maksa Saudara. Tahu pengen diaminin. Apalagi sholatnya banyak. Waladdallin. Telat. Amin dong. Imamnya gitu Saudara. Imam bukan nih. Kalau begitu. Ya batal sholatnya Saudara kalau jangan begitu, ya. Jadi imam itu harus mengucapkan amin. Sunnah memang. Jadi waladdallin imam juga ikut. Waladdallin. Apa artinya? Idza ammanal imam. Apabila imam mengucapkan amin, fa innahu man wafaqa ta'minuhu, si ente amin juga ikut barengin imam. Hah? Nah, dalam ini enggak apa-apa nih. Kalau Allahu Akbar takbiratul ihram enggak boleh ente barengin. Tapi dalam amin bismillah. Kalau di daerah Jawa Barat biasanya imam tuh gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disunahkan ada berhenti. Dia tidak berhenti, dia baca Rabbi firli. Jadi pas. Seolah-olah dia ngasih isyarat, ayo bareng nih amin. Rabbi firli, amin. Dia amin, makmum juga amin. Apa faedahnya? Apa tuh faedahnya? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu, aminnya dia dengan bareng imam, ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, nah berarti imam itu kalau bilang amin dibarengi oleh malaikat. Ini dalilnya. Dibarengi malaikat tuh imam kalau ngomong amin. Jadi jangan ngomong amin, ya. Jadi isyarat nih agar kita harus mengucapkan, imamnya juga mengucapkan amin karena malaikat beramin dengan dia, bukan dengan makmum. Makanya imam kalau jadi imam ente jangan ngomong amin, jangan hanya makmum aja yang ini kan. Waladdallin, diam. Waladdallin, diam sebentar. Amin bareng. Faedahnya fa inna man wafaqahu qaulan malaikah, kalau ucapan aminnya bareng dengan malaikat, yang mana malaikat itu mengucapkan amin bersamaan dengan imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah yang sudah lalu. Sebetulnya saya bisa ngomong, Allah nggak bilang nih di sini, Nabi nggak bilang dosa besar, dosa kecil, tapi ulama selalu menyandarnya kepada dosa kecil. Sebab nanti ada orang yang tekilun, sengaja pengen begitu, ya. Nanti ada semuanya jamaah jawab begini. Dosa-dosa yang dulu adalah dosa-dosa yang sudah lalu. Oke. Baik. Qala wa fi riwayatin idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama amin. Tapi ingat, takminnya malaikat bersama dengan aminnya imam. Makanya imam harus amin. Di hadis yang lain, apabila qala idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama amin, malaikat di sama amin, wafaqat ihdahuma al-ukhra, pas benar, berarti kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak masalah, tapi pasti kalau orang sering jamaah ada yang pasnya tuh. Ya. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Wa fi riwayah idza qala al-qari'u ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala man khalfahu amin wa faqa qawluhu qaul ahli sama ghufir lahu ma taqaddama min dzambi sama. Kalau umpamanya amin kita bertepatan dengan aminnya imam, berarti amin kita bertepatan dengan amin malaikat, diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Berapa banyak keistimewaan kita dapat dari sholat jamaah ini, kok itu susah ngitungnya Saudara, kebanyakan Saudara. Itu baru satu. Kef kalau 5 waktu. Kef kalau jamaah banyak. Bagaimana lagi kalau sholat itu dihadiri orang-orang yang baik, imamnya baik, orang-orangnya baik, tempatnya bagus kayak di Mekah, Madinah, lebih hebat lagi. Minimal masjid, yang lebih hebat lagi di Mekah, di Madinah, tempat mempengaruhi di Baitul Maqdis sana. Orang yang hadirnya orang-orang baik, imamnya orang alim, wali min auliya Allah, terus tuh muncul ganjarannya. Berbahagialah orang-orang yang asyik sama sholat jamaah. Dan berbahagialah orang-orang yang asyik sama jamaah dalam kebaikan. Walaupun mungkin itu urusannya dunia. Tetangga, susuhan.
bantu beras, lagi bangun, bantu tangga, bantu bata, itu kan jamaah semua tuh, ya. Dia bakal senang di dunia dan bakal senang di akhirat. Temennya banyak. Orang yang sering jamaah temennya banyak gak? Di masjid aja udah banyak. Kalau orang gak senang jamaah sendiri aja, kadang-kadang mati udah bau ketahuannya. Gak pernah jamaah. Tapi kalau ente gak jamaah, begitu nggak sudah pulang kok, udah 2 hari nih, ayo kita ke rumahnya. Misalnya ini sahabat di masjid nih, 5 orang sering bareng terus. Salah satu aja nggak ada, pasti bertanya, mana si Fulan? Ketahuan juga, pergi nggak pergi, ayo kita lihat. Oh ternyata sakit, ternyata ini. Berkah apa? Berkah jamaah. Berkah jamaah. Susah, mungkin bisa dibantu. Berkah jamaah. Relasi juga lebih banyak di masjid. Jangan cari dagang di masjid, nggak, ya maksudnya. Bisa ketahuan. Kebetulan nanti misalnya mau ketemu dengan bosnya PT Fulan. Dia selalu sembahyang di masjid ini. Itu sembahyang. Ini orang senang jamaah. Kebetulan. Oh iya. Kebetulan ada di sini. Keluar nanti ngomong di luar, jangan di masjid. Ya, ngomong orderan di luar, jangan di masjid. Berkah semua. Berkah sholat. Semua bisa dapat dunia wal akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah pencinta jamaah, ya, dalam sholat atau dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Ini juga sekarang anak berhenti berdasarkan jamaah. Kenapa? Karena berdasarkan jamaah pengajian ditutup setiap waktu isya. Ini udah waktu isya. Jamaah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.